Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan tugas presentasi PowerPoint saya, yang dimana ini adalah mata kuliah peran perangkat lunak, yang dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Pak Dede Suwarna, Eskom Mkom. Nah, dan yang kedua, perkenalan nama, NIM maupun identitas lainnya. Baik, nama saya Andi Aditya Saputraka dengan NIM 230250502007 dari kelas Teknik Informatika A, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tamakaka Mamuju. Baik, untuk mengabsenkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Kita ke slide berikutnya, yaitu ada poin-poin daripada materi. Yaitu ada peranan perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak, 3 contoh perangkat lunak, keempat kategori perangkat lunak. Next, kita masuk ke peranan perangkat lunak, yaitu menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Lalu ketiga, sebagai penghubung antara software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Lalu ada selanjutnya yaitu melakukan identifikasi pada suatu program seperti ide dan kerusakan. Lalu ada macam-macam perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak berbayar. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, free software atau open source software, yaitu aplikasi gratis. Yang keempat, shareware. Yang kelima, malware. Yang keenam, firmware. Lalu kita next ke slide selanjutnya, yaitu macam-macam perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak berbayar, yaitu software berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya, contoh Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Lalu freeware, apa sih freeware? Yaitu perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan kita bisa menggunakannya tanpa batasan waktu dan bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Seperti pada contoh yaitu produk freeware Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Tiga yaitu free software atau open source software, yaitu jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya seperti Linux, LibreOffice, dan GIMP. Yaitu keempat, kita lanjut, yaitu shareware, di mana adalah pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa didownload dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunanya hanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya, jadi tidak bisa digunakan untuk berkelamaan atau berkelanjutan. Contohnya seperti Internet Download Manager, lalu ada Ultra ISO, lalu ada Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Next, kita ke malware. Nah, kita mungkin biasa mendengar kata malware tapi belum memahami apa sebenarnya itu malware. Nah, di sini adalah malware adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Software-software ini berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contoh malware mencakup virus, worm,
Trojan horse, serta software-software lainnya yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Lalu keenam ada firmware. Firmware adalah program yang tertanam pada perangkat keras atau hardware berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Yang dimana contohnya yaitu BIOS, yaitu Basic Input Output System. Itu adalah kepanjangan daripada BIOS. Lalu, contoh perangkat lunak. Yang pertama, software system. Perangkat lunak sistem. Sistem software adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur, memanajemen, dan memproses, serta mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Contohnya seperti Linux, Mac, Windows, dan Android. Next, ada software browser. Software browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera. Nah, barangkali kalau untuk Google Chrome kita selalu menggunakannya untuk melakukan pencarian. Nah, itulah yang dimaksud daripada software browser. Next ketiga yaitu software office, yang dimana perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan, akuntansi, media, presentasi, dan sebagainya. Contohnya seperti LibreOffice, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook, Publisher, dan sebagainya. Next, keempat, yaitu ada Paint Software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing, dan sebagainya. Yang dimana contohnya seperti aplikasi CorelDRAW, aplikasi Adobe Photoshop, aplikasi Paint, dan lain sebagainya untuk membuat sebuah desain. Next, kelima, yaitu software antivirus. Antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat rusak. Software antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contohnya seperti AVG, Norton, Avast, Smartdash, dan sebagainya. Nah, Smartdash itu seringkali kita temukan, apalagi pada saat pembelian pertama di laptop. Nah, adapun kategori perangkat lunak yaitu ada dua kategori utama perangkat lunak, yakni software aplikasi dan software sistem. Nah, software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Lalu, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Nah, mungkin itu saja paparan presentasi pada kali ini. Apabila ada salah penyebutan maupun kekurangan dalam perkataan, itu datangnya dari saya. Eh, Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Andi Aditya Saputraka dengan ini menyatakan tugas presentasi pada kali ini telah selesai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.